ini kan gini Pak, saya kan kemarin kan invest di CPO Pak. Saya ngelihatnya itu pertama tuh karena momentum larangan ekspor. Momentum larangan ekspor kan anjlok kan itu CPO harga-harganya. Tunggu. Kalau waktu dilarang harganya justru naik. Sekarang justru ketika pembukaan harganya turun. Harga CPO Waktu itu Pak, di tanggal luar 27 negeri. April Pak, pokoknya sebelum sebelum libur Lebaran pokoknya. Oh, mungkin maksudnya bukan CPO, tapi TBS ya, Tandan Buah Segar ya. Ya mungkin ya, pokoknya yang Jokowi larang ekspor itu Pak. Itu kan pokoknya sehari itu agak turun gitu kalau nggak salah, seingat saya. Hari Jumat Oke. apa-apa itu. Iya, oke. Nah, itu terus saya ngelihat Pak Teguh, terus ada beberapa influencer lain itu sempat nyebut kalau misalkan dia ini momentumnya jadi karena dilarang, maka harga CPO dunia itu bakal naik kayak gitu. Ya. Nah, sahamnya kan anjlok kayak gitu. Jadi kan harganya murah kan sahamnya. Nah, tapi nanti begitu larangan ekspor dibuka, nah itu nanti bakal bisa jualan ke luar di harga CPO yang tinggi kayak gitu. Ya. Sementara itu TBS di hulu itu kan apa namanya murah Pak. Soalnya kan demand berkurang kayak gitu. Apa tangki-tangki kan pada full semua. Jadi kan kalau logikanya kalau misalkan perusahaan kan jadi HPP murah jualnya mahal gitu kan Pak ya. Ya. Nah, sementara itu kalau di sisi global, di segi globalnya, di makronya, saingan CPO kan setahu saya Pak ya, nggak tahu apa, correct me if I'm wrong Pak. Itu kan sunflower seed oil, minyak biji bunga matahari, Ukraina punya itu. Ukraina kan perang, nggak bisa nggak bisa ekspor dia pada waktu itu. Jadi terus yang kedua itu yang paling parah sih itu Ukraina. Jadi kan dia nggak bisa ekspor, orang terpaksa pindah ke minyak nabati yang termurah kan CPO kayak gitu. Tapi sekarang kan kondisinya beda Pak. Jadi berita kemarin kalau nggak salah saya lihat di Kompas atau gimana, itu dia punya eh, Rusia habis didatengin sama Pak Jokowi itu ngebuka Snake Island, ngebuka portnya supaya Ukraina sama Rusia sama-sama bisa ekspor memerangi krisis pangan global. Nah, kalau kayak gitu kan skenarionya kan udah berubah, Pak. Nah, saya takutnya itu ini nggak bangkit-bangkit, Pak. Sementara itu Cina kan lockdown, yang nyebabin CPO, harga CPO turun kan Cina kan lockdown, Pak. Kalau nggak Ya, salah ya. ya, Ya, betul. kayak gitu. Lah kalau menurut pandangan Pak Teguh ini saya SIM sama Smart saya ini gimana gitu, Pak? Belinya di harga berapa, Pak? Belinya tes belinya saya SIM-nya sekarang di 483, Smart-nya di 4.800-an average. Ya, turun ya? Nyangkut ya? Nyangkut, Pak, nyangkut, Oke, nyangkut. ya, oke. Oke, saya jawab ya. Jadi gini, matikan dulu mikrofonnya, Pak Jeko. Nah, CPO ini memang menarik karena begini. Jadi gini, yang pertama harus digarisbawahi adalah tadi Pak Jeko ya namanya, sorry, namanya siapa Pak? Iya, Pak, Ceko, Pak. Pak Jeko bilang bahwa ada penggantinya itu substitusinya adalah minyak biji bunga matahari. Itu sebenarnya tidak keliru, tapi juga tidak sepenuhnya tepat. Kenapa? Minyak nabati yang paling murah, yang paling serbaguna, dan yang paling mudah diproduksi di seluruh dunia itu adalah sawit, CPO. Jadi di luar itu kayak minyak biji bunga matahari, minyak kedelai, minyak jagung, minyak kelapa, ya itu harganya jauh lebih mahal. Jadi sebenarnya bukan substitusi, itu mereka itu yang itu tuh hanya akan benar-benar hanya akan digunakan minyak biji bunga matahari segala macam jika suatu negara tidak punya akses terhadap CPO, crude palm oil.
Tapi itu sangat jarang terjadi. Jadi sama seperti begini, kayak pembangkit listrik, itu kan bisa pakai tenaga angin, tenaga air, tenaga surya, segala macam. Tapi kenapa yang paling banyak dipakai adalah batu bara? Karena batu bara yang paling murah. CPO juga sama Pak. CPO itu yang digunakan di mana-mana. Kenapa? Karena dia yang paling murah. Jarang orang pakai substitusi pengganti dari CPO karena minyak biji bunga matahari dan yang lain itu harganya mahal semua. Jadi yang masalah Ukraina sekarang sudah bisa ekspor karena kemarin Presiden Jokowi datang ke sana gitu seperti itu. Sebenarnya itu nggak ngaruh. Itu tidak akan membuat permintaan CPO turun, tidak. Sebenarnya kan kalau Bapak bisa datanglah ke toko supermarket terdekat. Ada kan di situ minyak biji bunga matahari atau minyak kelapa gitu. Harganya bandingkan dengan minyak goreng Pak. Jauh Pak, mahal banget. Minyak biji bunga matahari itu 1 liternya itu bisa sampai 100.000 loh. Sedangkan kalau misalnya minyak goreng cuma 25.000. Ya mending minyak goreng biasa aja kalau gitu. Mending minyak sawit biasa aja gitu. Seperti itu. Itu satu. Yang kedua, sebagian besar perusahaan sawit di kita, perkebunan kelapa sawit di kita, sebagian besar ya, saya tidak bilang semuanya, itu sebenarnya mayoritas pendapatannya 90% atau lebih itu di pasar domestik. Jadi sekali lagi berbeda dengan batu bara. Batu bara kita volume produksinya dalam 1 tahun itu sekitar 400 juta ton, sedangkan kebutuhan batu bara di dalam negeri hanya 100 juta. Jadi mayoritasnya harus diekspor. Mayoritasnya ya, 3/4 dari produksi batu bara kita itu harus diekspor. Hanya 1/4 yang digunakan di dalam negeri. Kalau sawit, produksi sawit kita dalam 1 tahun itu sekitar 50 juta ton, sedangkan konsumsinya lebih dari hampir 30 juta ton. Jadi hanya 1/3 dari sawit kita yang diekspor. Itu pun semakin berkurang karena apa? Karena sekarang penggunaan minyak sawit di dalam negeri tidak lagi hanya sebatas untuk minyak goreng, tapi juga dipakai untuk apa? Biodiesel, Pak. Biodiesel. Jadi sekarang ekspor itu semakin berkurang. Nah, Salim Infomas sama Smart itu memang ada ekspornya, ada porsi ekspornya, tapi kecil Pak. Coba baca lagi di laporan keuangannya, ada itu biasanya di catatan kaki. Tapi perusahaan-perusahaan sawit yang lain kayak misalnya CSRA, ya LSIP, TAPG, itu mereka 100% di dalam negeri, jadi tidak ada ekspornya. Nah, artinya harga CPO di luar negeri meskipun fluktuatif, sempat dia naik tinggi ketika dilarang ekspor. Dan sekarang ya memang jatuhnya pemerintah jadi agak pelin-pelan ya. Jadi ketika kemarin ada larangan ekspor, betul seperti Pak Jeko bilang, harga tandan buah segar. Sawit itu kan nggak ujuk-ujuk jadi minyak goreng gitu. Dari pohonnya itu kan masih dalam bentuk buah ya. Dan yang menjual buah ini seringkali adalah petani rakyat. Bukan perusahaannya, bukan, tapi petani rakyat seperti itu. Nah, karena dari perusahaan pengolah minyak goreng mereka tidak bisa ekspor, tidak bisa jualan, alhasil mereka juga stop membeli tandan buah segar dari petani, alhasil harga TBS-nya anjlok. Niatnya adalah menstabilkan harga minyak goreng, tapi yang terjadi malah petani dirugikan. Itu dasarnya alasan kenapa akhirnya kemarin keran ekspor dibuka lagi dan sekarang justru dipermudah. Perusahaan sawit yang mau ekspor ke luar negeri, kalau dulu itu harus bayar bea ekspor sekian, sekarang tarif bea ekspornya itu turun. Jadi ya sudah dijual sebanyak-banyaknya keluar. Hasilnya supply CPO di pasar internasional naik, harga CPO-nya di pasar internasional di Malaysia turun. Terakhir itu tinggal 4.700 ringgit Malaysia per ton dibanding sebelumnya 6.500. Meskipun sebenarnya itu tetap masih tinggi juga ya. 2 tahun yang lalu itu harga CPO itu masih 2.000 ringgit. Jadi sekarang iya turun tapi masih tinggi gitu seperti itu. Nah, tapi balik lagi Pak. Biasanya yang ekspor itu ya perusahaan-perusahaan sawit yang kecil-kecil saja, yang juga tidak TBK. Perusahaan sawit di kita itu banyak Pak, banyak banget sebenarnya. Yang TBK banyak, yang tidak TBK lebih banyak lagi.
Yang lokal banyak, yang asing juga banyak di sini. Jadi perusahaan dari Malaysia, dari Thailand, dari Singapura itu banyak mereka punya kebun sawit juga di Indonesia. Biasanya di Sumatera sana dan juga di Kalimantan. Nah, tapi kalau untuk perusahaan-perusahaan yang besar dan juga TBK yang juga ada di dalam negeri, itu mereka hampir seluruhnya jualan di dalam negeri, tidak ekspor. Kenapa begitu? Biasanya karena memang sudah diatur sama pemerintah. Mereka nggak boleh ekspor karena ya itu tadi bisa menyebabkan kelangkaan suplai sawit atau minyak goreng di dalam negeri. Dan yang saya perhatikan, ketika kemarin ada larangan ekspor, harga minyak goreng pelan-pelan turun di pasar. Saya sering loh Pak, saya sering sengaja datang ke supermarket, kalau di Bandung itu namanya Borma, ya, supermarket Borma, cuma buat ngelihat harga minyak goreng sekarang berapa gitu. Dan harga minyak goreng Pak, terakhir saya lihat di situ, itu masih di atas 20.000 Pak. Untuk yang bermerek ya, kalau yang curah 17.000. Dan orang beli, nggak komplain lagi. Stoknya itu tinggal sisa sedikit gitu, orang tetap borong gitu, seperti itu gitu. Kenapa orang tetap beli? Karena harga gorengan naik juga. Sekarang 5.000 itu cuma dapat 4. Dan kenapa harga gorengan naik tapi orang tetap beli juga? Ya udah, kalau gitu istilahnya nggak ada masalah dong jika harga minyak goreng naik, karena nyatanya orang beli ya kan orang beli minyak goreng itu tidak melulu untuk konsumsi pribadi tapi bisa untuk jualan juga kan. Nah, ketika orang jualan gorengan segala macam harganya naik, orang tetap beli, ya jadi mereka juga tidak masalah kalau harus beli minyak goreng pada harga yang tinggi. Asal jangan 2 kali lipat banget. Harga minyak goreng dulu itu sebelum sekarang harga CPO naik itu cuma 12.000 per liter. Jadi kalau dia naik sampai 24.000, ya orang pasti protes. Tapi sekarang harganya cuma 17, 18. Orang tidak protes lagi. Orang tetap beli dan kebutuhan minyak goreng di dalam negeri juga sangat besar. Artinya perusahaan-perusahaan sawit masih cuan, Pak. Masih cuan. Karena harganya meskipun agak turun yang di dalam negeri ya, tapi tetap jauh lebih tinggi dibanding sebelumnya. Dan karena sebagian besar itu tidak ekspor, tapi dia jualan di dalam negeri. Saya kebetulan tidak beli Salim Infomas ataupun Smart, ya. Karena Salim Infomas itu sebenarnya dia bukan murni perkebunan kelapa sawit, dia tapi lebih banyak ke produk turunannya. Apa itu? Margarin, Pak. Dia jual margarin dan dia banyak ekspor. Salim Infomas ini gede loh, dia ekspor margarinnya itu ke sana kemari gitu. Dan somehow marginnya justru lebih kecil daripada jual minyak sawit mentah itu sendiri. Jadi labanya selama ini kecil gitu. Semar bagus, tapi dia terlalu besar perusahaannya, jadi labanya pun harus besar juga, baru ROE-nya itu kelihatannya cukup bagus gitu seperti itu. Tapi dia sebenarnya bagus sih. Kalau mungkin saya akan beli juga gitu, tapi kalau Salim Infomas enggak karena dia margarin. Tapi untuk saham-saham sawit yang lain ya, yang kita memang anggap cukup bagus ya, ada 2 sih. TAPG ya, Triputra Agro, yang satunya lagi CSRA, Cisadane Sawit Raya. Sekarang mereka lagi turun-turun karena satu, pasarnya lagi turun, yang kedua yaitu ada sentimen jelek dari penurunan harga CPO di pasar internasional. Tapi menurut saya, perusahaan ini akan tetap profit nanti di kuartal 2 dan seterusnya. Jadi eventually sahamnya akan naik lagi. Jadi kalau misalnya sekarang turun ya nggak apa-apa. Nanti juga dia naik lagi karena faktor-faktor yang tadi sudah saya jelaskan. Seperti itu Pak Jeko, cukup? Pak Teguh, ini saya perlu switch nggak sih ke TAPG sama CSRA? Ya enggak sih, biasanya Enggak ya? saham-saham sawit itu bareng, naiknya bareng, turunnya juga bareng. Dan paling kalaupun switch ya salah satunya aja ya, karena Salim Infomas itu ya itu tadi dia bukan CPO Pak, dia Iya, margarin. dia ke hilir Pak ya. Iya Jadi lebih ke hilir. banyak ke shortening, terus bimoli gitu-gitu kan Pak ya. Iya, Palmia itu kan. Heeh. selama ini coba lihat, mau pendapatannya gede berapa triliun gitu ya, labanya cuma 100 miliar, 200 miliar. Jadi margin Iya, labanya kecil ROE-nya sekali. kecil ya. Heeh. Memang valuasi sahamnya murah, tapi kalau kinerjanya nggak bagus ya nggak akan naik juga. Naik tapi nggak banyak gitu naiknya gitu. Jadi boleh switch salah satunya aja. Smart boleh di hold, tapi Salim
Infomas bisa dipindah ke saham sawit yang lain. Tapi intinya kita belum waktunya menurut saya untuk keluar dari sawit cuma karena harganya naik turun. Karena balik lagi, harga sawit di luar yang 4.700 itu juga masih tinggi, dan di dalam negeri harga minyak goreng semurah-murahnya itu 17.000 dan tetap orang beli sampai habis gitu. Jadi apa namanya, momentumnya masih ada. Cukup Pak Jeko? Oke, cukup Pak. Terus yang pertanyaan kedua boleh Pak ini Pak? Nanti dong kita lihat Oh nanti. Oh iya, oke Pak. Oke, teman Pak. yang lain dulu gitu ya. Siap Pak. Ya, masih. Siap Pak.